Pakaian gadis penari milikmu ini pasti akan membawa nasib buruk bagi muda Marshall Lu. Kemarilah, biarkan kakakmu membantumu. Lepaskan. Mengapa dia menggunakan kekerasan fisik? Ya, lihatlah dia. Yuru berusaha membantumu, namun kau justru memukulnya. Di depan umum, kau merundung Yuru seperti ini. Di rumah pasti kau menyiksanya sampai mati. Apa gunanya menjadi cantik? Dia memiliki hati yang hitam. Benar, saya tidak menyadarinya. Dia begitu jahat. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Bagaimana bisa seseorang berperilaku seperti ini? Saat ibu negara hadir, Universitas Wanita Jinling untuk peresmian perpustakaan. Upacara pemotongan pita. Apa yang dia kenakan adalah kibau yang dimodifikasi ini. Kau berulang kali memanggilku gadis penari. Apakah kau menghina ibu negara? Saya tidak. Itu adalah dia. Dia menghasut saya untuk berurusan denganmu. Suyuru, kau sebagai anak haram tidak menghormati orang tua di rumah dan memicu masalah di luar. Kau benar-benar bahkan tidak lebih baik dari binatang. Suyuru adalah putri tidak sah, seorang putri tidak sah. Jadi ada hal seperti itu. Ibuku adalah istri pertama ayah. Aku lahir setelah mereka menikah. Putri pertama, Suyuru. Putri dari istri kedua. Bagaimana kau punya nyali untuk berkeliaran di luar? Mengaku sebagai nona sulung keluarga Su. Suyuru adalah putri tidak sah. Aku tidak. Dia adalah putri tidak sah. Dia adalah putri dari istri penerus. Bagaimana dia punya nyali untuk tetap di sini? Suyuru adalah putri tidak sah. Aku tidak. Tidak seperti itu. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Seperti dugaan si bodoh kecil yang tidak punya otak. Terburu-buru menjadi batu loncatanku. Ini sama saja dengan menyerahkan diri ke depan pintuku. Membiarkanku menangkapmu. Muda Marshall Lu. Aku datang untuk menjadi ibu tirimu. Apa katamu? Malam itu hanyalah kecelakaan. Mari kita bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mulai sekarang, aku hanya akan menganggapmu sebagai seorang putra. Muda Marshall Lu, tolong jaga martabatmu. Bukankah kau cukup liar sebelumnya? Apa? Apakah kau ingin semua orang tahu bahwa kita melakukan insest? Ayahku tidak akan tertarik padamu. Pada perjamuan hari ini, siapa yang lebih cantik dariku? Muda Marshall Lu, begitu tidak sabar untuk melibatkanku. Apakah ini jatuh cinta padaku? Kemari. Semuanya. Grand Marshal Lu, ayah Lusinia. Angkat gelas kalian. Bersulang untuk Marshall Lu. Bersulang untuk muda Marshall Lu. Beri jalan, beri jalan. The film was Beri jalan. translated and narrated by M Media. Marshall Lu. Ini putri sulungku Sumo. Dia sangat mengagumimu sejak kecil. Hari ini dia terus mendesakku. Bersikeras untuk menemuimu bagaimanapun caranya. Kau mengagumiku. Marshall, pertempuranmu di Kyuyang, di mana kau menang melawan segala rintangan. Bahkan Su Yang akan mengagumi strategi militer Anda. Dia benar-benar tahu tentang pertempuran Marshall ini. Sangat bagus. Kau cukup mengesankan. Merupakan kehormatan bagi putriku untuk menerima perhatian Marshall. Itu sudah tentu keberuntungannya. Jika Marshall menyukainya, maka biarkan dia. Kalau begitu tetaplah di sisiku. Siapa ini? Mengapa dia ada di sini?
Apakah kau sudah puas sekarang? Bukankah muda Marshal Lu dikenal tidak peduli pada wanita? Wanita ini tangguh. Dia bahkan berhasil memenangkan hati Yama yang hidup. Dia sangat cantik. Lupakan muda Marshal Lu. Bahkan saya pun akan tergoda. Maman, muda Marshal Lu dan putriku sudah lama saling mengenal. Mereka sudah bertemu beberapa kali. Tidak heran putriku memberitahuku sebelumnya bahwa muda Marshal Lu sangat berani. Dia sangat mengagumimu. Dia terus mendesakku, bersikeras bahwa dia harus menemuimu. Kau terus memikirkanku. Muda Marshal Lu pergi ke wilayah konsesi untuk membunuh pengkhianat itu. Bahkan jika Xiao Zilong ada di sini, dia akan mengagumi ketegasan Anda. Kata-kata ini, mengapa terdengar begitu akrab? Memang benar. Orang lain hanya menyimpan obat yang sama. Tapi kau, bahkan tidak mau mengganti supnya. Muda Marshal ingin beralih kepada putri keluarga Su yang lain. Dia tidak secantik diriku. Bocah itu akhirnya sadar. Sepertinya keluarga Lu saya tidak akan kekurangan pewaris. Kalau begitu, saya akan mencari seseorang untuk menghitung tanggal baik secepat mungkin, agar bocah ini menikahimu ke dalam keluarga. Idealnya tahun ini, supaya saya bisa menimang cucu. Saya tidak akan menikah denganmu. Apel, apa yang kau katakan? Ayah saya tidak akan menikahinya. Ini. Sudah kubilang, muda Marshal Lu, bagaimana mungkin dia menyukai wanita ini? Muda Marshal Lu jelas hanya bermain-main. Siapa sangka Nona Su ini akan benar-benar menyerahkan diri padanya. Aku tidak menyangka Anda akan benar-benar bersedia menghargaiku. Terima kasih. Bersedia menjalin hubungan denganku atas dasar hubungan suka sama suka yang bebas. Daripada mengikuti perintah orang tua untuk mengikatku secara paksa. Dia cukup romantis. Apakah muda Marshal Lu begitu perhatian? Apakah kau pikir muda Marshal Lu adalah seorang tiran yang akan memaksa orang melakukan sesuatu? Kita semua adalah pemuda era baru. Jadi kita tidak terlibat dalam praktik perjodohan. Dukung muda Marshal Lu, dukung cinta bebas. Dukung muda Marshal Lu. Dukung muda Marshal Lu, dukung cinta bebas. Dukung cinta bebas. Muda Marshal Lu, Anda tidak boleh membiarkan mereka yang mendukung Anda merasa kecewa. Kau sungguh tangguh. Karena muda Marshal Lu yang mematahkan hatiku lebih dulu. The film was translated and narrated by M Media. Meskipun sebelumnya aku menolak muda Marshal Lu. Sekarang, setelah dia bersedia menghargaiku dengan cara ini, aku bersedia memberimu kesempatan untuk mengejarku. Mengenai diriku, saya paling benci jika orang lain berkomplot melawanku. Apakah kau percaya dengan melakukan ini? Kau bisa memaksaku untuk tunduk. Bahkan ini tidak efektif. Kalau begitu aku benar-benar dalam posisi sulit. Masalah yang kau hasut harus kau selesaikan sendiri. Marshal Lu demi ketenangan Kota Rong telah menguras tenaga pikiran Anda. Saya secara khusus untuk Anda meracik sejenis dupa. Membawanya dapat menenangkan pikiran. Chu Jinghai, siapanya kau? Ciu Jinghai adalah kakak dari pihak ibuku. Marshal, bagaimana Anda bisa tahu nama kakakku? Saat kami kalah di Timur Laut bertahun-tahun lalu, saya terluka parah. Jika bukan karena Tuan Tua Chu yang menyelamatkan saya, hidup saya mungkin
sudah hilang di sana. Saya kembali untuk mencarinya nanti. Tapi saya tetap tidak menemukannya. Setelah wilayah timur laut diduduki, keluarga kakekku pindah ke kota Rong. Apakah dia sehat sekarang? Kakekku sudah meninggal dunia. Sayang sekali. Saya tidak pernah punya kesempatan untuk berkunjung lagi. Sebelum dia pergi. Saya tidak menyangka bahwa kau adalah keturunannya. Seperti yang diharapkan dari keahlian keluarga Su. Dupa ini sungguh menenangkan. Kau bocah. Untuk saya akan memberimu 1 bulan. Untuk memenangkan hati Nona Su. Dan menikahkannya ke dalam keluarga. Jika tidak, jangan kembali ke keluarga lu. Saya pasti akan mengejarnya. Tugas utamamu hari ini adalah melayani Nona Su. Apakah kau mengerti? Saya mengerti, Ayah. Nona Su, saya akan mengajakmu keluar untuk mencari udara segar. Apakah itu akan terlalu merepotkan Muda Marshall? Orang-orang ini, bukankah mereka semua tamu dari perjamuan hari ini? Mengapa Anda mengikat mereka? Bunuh, dibunuh. Inilah nasib para mata-mata. Jika kau ingin hidup, maka katakan yang sebenarnya. Sudah kubilang aku bukan mata-mata. Cukup keras kepala, bukan? Maka pergilah menemui ajalmu bersama mereka. Aku baru 18 tahun. Aku menggunakan beberapa siasat untuk menghindari menjadi selir ayahmu. Apakah aku salah? Anda sendirilah yang tidak bisa menahan diri dan terjebak dalam siasatku. Muda Marshall Lu, Anda harus mengakui kekalahan. Kau memprovokasiku. Bukankah itu hanya kematian? Apa yang perlu ditakutkan? Seseorang ingin mengirim putri mereka kepada Marshall Agung Lu sebagai selir. Mereka diseret keluar dan langsung ditembak. Tidak heran saya mendengar beberapa tembakan. Apa yang paling dibenci Marshall Agung adalah orang yang menjual putri mereka. Mereka bukan mata-mata. Terlepas dari apakah di wilayah konsesi, apakah kau berkomplot melawanku. Pada akhirnya, saya berhutang nyawa padamu. Kali ini kita imbas. Jangan lupa, Marshall Agung Lu masih berhutang nyawa pada kakakku. Apakah kau pikir, mengapa kau masih bisa hidup sampai sekarang? Lain kali, senjataku tidak akan meleset lagi. The film was translated and narrated by M Media. Lakukan penyelidikan menyeluruh. Periksa kantong wewangian ini untuk mencari kejanggalan.
Bukankah muda Marshall sudah melakukan tes? Nona Su seharusnya bukan mata-mata. Saya tidak mempercayainya. Dia tidak memiliki masalah. Lalu mengapa dia dibebaskan? Kurung dia di penjara. Lakukan interogasi dan penyiksaan berat padanya. Saya khawatir dia tetap tidak akan mengaku. Ayah mengutamakan sentimen dan kesetiaan di atas segalanya, tanpa bukti konkret. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Muda Marshall. Memang ada ketidakberesan dengan dupa ini. Mengenal muda Marshall Lu, masalah yang begitu penting. Mengapa saya tidak diberitahu? Apakah kau menyadari situasinya? Kau telah menyebabkan ayahmu hampir dieksekusi oleh Marshall Lu. Ayah dalam keadaan sehat. Bagaimana mungkin dia dieksekusi oleh Marshall Lu? Apakah Anda menyiratkan harapan kematian pada ayah? Apa yang kau katakan? Apakah kau tuli? Tidakkah kau mendengar suara tembakan? Aku mendengar bahwa hari ini ada beberapa pedagang yang berniat menawarkan putri mereka kepada Marshall Lu sebagai selir yang kemudian dieksekusi. Ayah, mungkinkah Anda membawaku menemui Marshall Lu dengan niat menjadikanku selirnya? Jika tidak, adapun kau hanya cocok menjadi selir bagi pria tua. Ayah, apakah ini benar? Bagaimana mungkin saya melakukan tindakan seperti itu? Tapi jika kata-kata kakak didengar oleh keluarga Lu, mereka mungkin berasumsi keluarga Su kita The film was sengaja memicu konflik translated antara and muda Marshall narrated by dan M. Marshall. Media. Bukankah itu akan mengakibatkan kematian Anda? Jika kau mengulangi kata-kata itu, aku akan memukulmu sampai mati. Momo, muda Marshall Lu tertarik padamu. Adalah keberuntungan langka yang dibangun selama 8 masa kehidupan. Jangan mengejar. Cinta bebas lagi. Beritahu muda Marshall Lu besak bahwa kau akan menikah dengannya. Tidak. Aku berniat menjalin hubungan suka sama suka dengan muda Marshall Lu. Momo, kau tidak bisa mengandalkan pengaruh muda Marshall sampai mengabaikan kata-kata ayahmu. Kau harus menyelesaikan pengaturan pernikahan itu untukku. Aku tidak setuju. Saya pikir kau sudah mendapatkan sedikit disiplin, tetapi saya tidak menyangka kau akan menentangku lagi. Setelah pergi selama bertahun-tahun ini, dia pasti menyimpan kebencian padamu. Tentu saja dia tidak akan patuh. Kau menolak untuk patuh. Cari cambukku. Ya, Ini adalah tindakan pemberontakan total. jika muda Marshall Lu melihat luka di tubuhku, apakah Anda yakin dia akan membiarkanmu tanpa hukuman? Saya sedang mendisiplinkan putri saya sendiri. Apakah dia memiliki yurisdiksi untuk ikut campur? Saya mengamati bahwa dia hanya mengandalkan dukungan muda Marshall sampai tidak mengakui kau sebagai ayahnya. Jika muda Marshall mendapatkanku terlalu mudah, dia tidak akan menghargaiku. Bagaimana mungkin aku bisa terus mencari keuntungan lebih lanjut untuk keluarga Su? Apakah itu benar-benar niatmu? Aku percaya ayah bukan orang yang picik. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Lihat, saya telah salah paham padamu karena hal ini. Sebelumnya dengan muda Marshall Lu, aku sempat bertemu singkat. Sebelum perjamuan ini, aku tidak tahu identitasnya. Aku belum sempat memberitahu ayah. Baiklah. Pergilah ke atas dan obati lukamu terlebih dahulu. Ya, muda Marshall Lu. Tangkap mereka. Mengapa? Ibu ayah. Apa yang terjadi? Pasti dia bersikeras pada omong kosong cinta bebas itu. Dia membuat muda Marshall Lu marah. Apakah kita akan terlibat olehnya? Apakah kita akan diseret keluar dan ditembak? Kita tidak boleh diseret jatuh oleh putri yang malang ini. Muda Marshall Lu, dia tidak berada di sisi kita sejak dia masih kecil. Apapun yang dia lakukan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Muda Marshall Lu, kami selalu taat hukum. Mohon ampuni nyawa kami. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memutuskan hubungan ayah anak denganmu.
Aku melihatnya. Dia yang membunuh ibuku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kau masih sangat muda. Bagaimana bisa kau membuat tuduhan palsu seperti itu? Aku jelas melihatnya. Anda masih sama seperti sebelumnya. Tidak berubah sama sekali. Sepertinya kau tidak terlalu populer. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Kantong wewangian ini beracun. Mustahil. Buktinya sudah konklusif. Kau masih saja membuat alasan. Muda Marshall. Dia adalah orang yang meracuni Marshall. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mohon maafkan saya. Tidak The ada film racun was sama sekali di kantong translated wewangian and ini. narrated by M Media. Tapi kau berulang kali menjual putrimu demi menyelamatkan dirimu sendiri. Bukti untuk itu memang konklusif. Momo. Ayah hanya sedang tidak waras. Mohon maafkan saya kali ini saja. Aku percaya ayah. Pasti. Telah disesatkan oleh orang lain. Ya. Itu semua adalah hasutan mereka. Itu semua adalah hasutanmu. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Di mana kamarmu? Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Itu semua adalah provokasimu. Tidak akan berterima kasih padaku karena membantumu melihat warna asli ayah bajingan itu. Apakah Anda membantuku? Atau mengujiku lagi? Jadi sekarang, apakah kecurigaanku sebagai mata-mata sudah bersih? Belum. Lalu, apakah muda Marshall ingin memeriksanya sendiri sekali lagi? Sepertinya muda Marshall ingin memainkan permainan yang menarik. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Mengoleskan obat. Lepaskan pakaianmu. Kalau begitu aku akan merepotkan muda Marshall. Bantu aku melepasnya. Berhenti bermain-main. Saya sedang membantumu mengobati luka di punggungmu. Aku juga sangat serius dalam meminta bantuan muda Marshall. Bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak luka? Membantah guru di sekolah. Dan dipukuli. Ambil botol gelap itu. Botol itu menyembuhkan luka lebih cepat. Kau bahkan mengerti farmakologi. Meracik dupa dengan tanaman obat adalah keunikan keluarga Chul. Teknik pembuatan dupa. Resep yang saya berikan kepada Tuan Lu adalah formula eksklusif keluarga Chul. Mari kita bekerja sama. Muda Marshall, di dalam dupa ini terdapat puluhan jenis tanaman obat. Jika dikenakan pada tubuh seseorang, itu tidak hanya bisa mengatur tubuh, tetapi juga memperkuat fisik. Apakah itu memiliki efek seperti itu? Ya, jika ini bisa dipromosikan dan digunakan di dalam militer, maka kekuatan militer kita akan sangat meningkat. Kau sengaja memberikan ayahku kantong wewangian itu hanya untuk memancingku keluar.
Kau mempermainkanku lagi. Tidak. Ini adalah janji setia. Muda Marshall, saya menjamin bahwa di masa depan, saya akan memperlakukan Momo dengan baik dan mendidiknya dengan penuh perhatian. Karena kau memiliki niat ini, biarkan dia menjadi pembuat dupa di toko dupa Yongsheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembuatan dupa itu The film was membosankan dan translated menjemukan. and Dia hanyalah narrated seorang by gadis. M Media. Dia tidak bisa menanggung kesulitan seperti itu. Saya Muda Marshall. Saya tidak sedang bernegosiasi denganmu. Saya akan mengajarinya secara pribadi teknik pembuatan dupa dan melatihnya untuk menjadi pembuat dupa baru di toko Wewangian Yongsheng. Ayah, bukankah ayah bilang akan melatihku menjadi pembuat dupa dan membiarkanku mewarisi toko dupa? Dia memiliki pria yang mendukungnya. Apakah kau memiliki kemampuan seperti itu? Tuan, Yuro bermaksud bahwa Momo bukan lagi seorang anak kecil. Sudah terlambat untuk mempelajari hal-hal ini sekarang. Ibu tiri benar. Meskipun ibuku mengajariku keterampilan membuat dupa sejak kecil, sejak aku bersekolah, aku tidak punya kesempatan untuk menyentuhnya lagi. Belajar membuat dupa sekarang memang sudah terlambat. Setidaknya kau masuk akal. Tapi Muda Marshall Lu baru saja memberikan perintah agar kau belajar dariku. Saya akan pergi dan menjelaskannya dengan jelas kepada Muda Marshall. Kau adalah orang yang bijaksana. Ayah, meskipun teknik pembuatan dupa adalah fondasi toko dupa Yongsheng, jika kita bisa bekerja sama dengan keluarga Lu, hanya dengan begitu kita bisa memastikan bahwa di kota Rong kita tetap tak terkalahkan. Kau bisa memfasilitasi kerjasama dengan keluarga Lu. Jika saya bisa memfasilitasi kerjasama dengan keluarga Lu, saya meminta ayah membiarkan saya mengambil alih bisnis toko dupa Yongsheng. Momo, jadi ternyata kau hanya tidak ingin menanggung kesulitan pembuatan dupa. Jadi kau ingin mengambil alih rumah Wewangian Yongsheng secara langsung. Aku berada di Yongsheng. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mencapai puncak dalam satu lompatan? Saya adalah putri sah tertua keluarga Su. Saya seharusnya berhak mewarisi segalanya dari keluarga Su. Aku tidak peduli. Jangan pernah berpikir untuk mencuri barang-barangku. Kau. Rumah Wewangian Yongsheng didirikan sendiri oleh kakek dari pihak ibu saya. Ayah mengembangkannya dan membuatnya kuat. Sejak kapan itu menjadi propertimu? Ayah, apakah saya benar? Selama kau bisa memfasilitasi kerjasama dengan keluarga Lu, kau secara alami akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Su. Terima kasih ayah. Hal-hal yang Anda pedulikan akan saya ambil kembali sedikit demi sedikit. Ibu, apakah kita akan membiarkan wanita jalang ini bertindak sesuka hatinya? Apakah kita akan membiarkannya mengambil segalanya dariku? Andalan terbesarnya saat ini, bukankah hanya Muda Marshall Lu? Tapi jika Muda Marshall Lu tidak menginginkannya lagi, kau punya cara untuk menghadapinya. Saya akan mencari cara untuk mengembalikan semuanya ke tempatnya. Saya akan mengirimnya ke tempat yang seharusnya. Terjebak dengan hal seperti ini, ayah tentara bayaran, Nona Su benar-benar telah menderita nasib buruk selama 8 kehidupan. Kirim seseorang ke wilayah konsesi. Selidiki dengan teliti untukku. Akademi Huaxia itu. Sekolah untuk kebajikan wanita, apa yang perlu diselidiki? Saya hanya ingin tahu. Sekolah seperti apa sebenarnya itu yang akan menggunakan penyiksaan pada seorang gadis. Hanya kau masih berani melawanku untuk warisan keluarga. Aku ingin melihat bagaimana seorang wanita yang hancur masih bisa merayu Muda Marshall Lu. Kau tidak diracuni. Mencampur racun ke dalam dupa.
adalah trik yang sudah lama saya kuasai. Kau benar-benar menggunakan langkah ini terhadap saya. Jadi kenapa jika kau tahu? Apakah kau punya bukti? Lepaskan aku cepat. Apa yang kau berikan padaku? Obat bius. Kau benar-benar berani meracuniku. Menerima tanpa memberi kembali adalah tindakan tidak sopan. Ibuku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa Nona Su pingsan? Dia telah dijebak. Benar. Ibu dan anak bodoh itu. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandinganmu? Apakah muda Marshall Lu mengkhawatirkan saya? Sehingga kau datang khusus untuk mencari The saya. film was translated and narrated by M Media. Seorang siswa dari sekolah kebajikan wanita. Bagaimana mungkin dia memiliki metode sepertimu untuk membalas serangan dengan begitu mudah? Muda Marshall Lu mungkin tidak tahu. Tapi dalam 23 tahun sejak Huaxia Femal Virtue didirikan, saya adalah yang pertama siswa yang keluar dalam keadaan hidup. Demi bertahan hidup, saya mampu melakukan apa saja. Muda Marshall Lu. Mengapa rasanya? Kita lebih seperti sedang berselingkuh. Tidak semua orang sepertiku. Seorang pria yang berintegritas. Orang yang tidur denganku saat pertama kali kita bertemu. Seorang pria yang berintegritas. Itu karena kau membiusku. Tanpa obat itu, apakah muda Marshall Lu tidak mampu? Apa kau yakin? Aku tidak mampu. Teknik ciumanmu lebih baik dari sebelumnya. Tapi muda Marshall Lu, ini adalah era pertumpahan darah. Seseorang cepat kemari. Apa yang terjadi? Ada. Seseorang sedang menyerang adikku. Penyerangan. Tolong, kau harus membantuku menyelamatkannya. Di kamar mana adikmu berada? Cepat bawa kami untuk melihat skandal itu. Mari kita lihat di mana penjahatnya. Ya, penjahatnya. Bagus, saya akan membawamu masuk sekarang. Pergi. Dia benar-benar sangat licik dan penuh tipu daya.
tempat tidur yang sangat besar. Ini sama sekali bukan adegan penyerangan. Ini jelas merupakan kasus suka sama suka. Omong kosong, adikku sampai hari ini. Bahkan belum pernah punya pacar. Tidak punya pacar. Ini bukan sekadar pacar laki-laki dan perempuan. Ini, mereka berpelukan dalam keadaan telanjang bulat. Jika kau bertanya padaku, mereka sudah terlibat sejak lama. Benar kan? Memang, Maman. Kau harus memanggil orang tuamu ke sini. Masalah ini bagi gadis muda sepertimu adalah sesuatu yang tidak bisa kau tangani. Ya, panggil orang tuamu ke sini. Yuro benar-benar dapat diandalkan dalam tindakannya. Dia membawa begitu banyak orang ke sini. Tuan, saya juga tidak menyangka ini. Mau memiliki muda Marshall Lu. Namun dia masih pergi dan merayu pria lain untuk memesan kamar. Dan dia bahkan menarik begitu banyak orang ke sini. Sekarang, bahkan jika kita ingin menyembunyikannya dari muda Marshall Lu, kita tidak bisa lagi. The film was Muda Marshall Lu translated ini, and pastinya dia narrated tidak akan by melampiaskan M. Media. kemarahannya pada kita. Aku akan membunuh putri yang malang ini sekarang juga. Ayah, akhirnya kau datang. Kau, mengapa kau ada di sini? Jika aku tidak di sini, apakah aku akan seperti Yuru? Tidur di ranjang dengan pria lain? Kalian semua keluar. Bukankah ini Nyonya Su dari toko dupa Yongsheng? Jadi ini putrinya. Saya bukan Nyonya Su. Kau salah orang. Aku pernah melihatmu di toko dupa. Bagaimana mungkin aku salah? Lihat, bukankah Tuan Su juga ada di sini? Bagaimana kau membesarkan putrimu? Kau telah benar-benar mempermalukan keluarga Su. Tuan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Yuru tertangkap bersama pria lain, tidur bersama. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Kau menjebak Yuru. Kau ingin menghancurkannya. Dengan begitu tidak ada seorang pun yang akan bersaing denganmu untuk warisan keluarga. Saya menemukan Yuru diperlakukan dengan buruk dan segera mencari orang untuk datang dan menyelamatkannya. Kau jelas-jelas sengaja membawa orang ke sini karena ingin merusak reputasi Yuru. Dia adalah adikku. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Apakah kau punya bukti? Aku melihatnya. Kau yang membunuh ibuku. Apakah kau punya bukti? Aku tidak punya bukti. Tapi aku punya saksi. Saksi apa? Ini aku. Dia ada di sini. Lama tidak bertemu. Mengapa kau datang? Tentu saja. Aku datang untuk mengungkap wajah aslimu sebagai penjahat. Kepala sekolah. Apa maksudmu dengan ini? Wanita ini adalah penjahat sejak lahir. Di sekolah, jika dia melihat seseorang dengan nilai bagus, dia akan mematahkan tangan mereka. Jika dia melihat seseorang yang lebih cantik darinya, dia akan menyayat wajah mereka. Kepala sekolah sebelumnya secara diam-diam menghubungiku. Karena takut dia akan bertindak melawan kami ibu dan anak. Dia memberitahu kami bahwa kami harus waspada terhadapnya. Namun terlepas dari segala pencegahan, kami tetap tidak bisa menjaga diri dari benih buruk ini. Dia benar-benar melakukannya demi harta keluarga. Mencari pria sembarangan untuk merusak kesucian kakak perempuannya. Aku belum pernah melihat orang sejahat ini. Saya tidak. Sebagai kepala sekolah, mungkinkah aku berbohong? Tuan, dia masih percaya sampai hari ini bahwa kami yang membunuh ibunya. Kepulangannya kali ini adalah untuk membalas dendam. Pertama dia menargetkan Yuru. Lain kali giliranku. Dan setelah itu giliranmu. Bagaimana saya bisa melahirkan putri jahat sepertimu, Tuan Su? Jika kau masih mempercayaiku, maka serahkan benih buruk ini kepadaku. Menangani dia.
Aku punya pengalaman. Baik. Ikat dia. Bawa dia kembali ke Akademi Konsesi. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Kau jatuh ke tanganku lagi. Saya adalah orangnya Muda Marshall Lu. Aku lupa memberitahumu. Kolonel Kuwata sangat tertarik padamu. Aku rasa Muda Marshall Lu tidak akan demi seorang wanita. Menyinggung pihak Jepang bukan? Saya benci. The Sampah. film was translated and narrated by M Media. Saat Kolonel Kuwata bosan bermain denganmu, aku akan membawamu kembali ke akademi. Para guru di akademi semuanya berpikir untuk memberimu pelajaran privat. Kau ingin memperlakukanku sebagai mainan. Ini adalah takdirmu. Nasibku hanya ada di tanganku sendiri. Hentikan dia. Bukankah kau sudah pergi? Muda Marshall Lu. Dia adalah seseorang yang secara khusus diminta oleh Kolonel Kuwato. Tolong serahkan dia kepadaku. Jangan. Serahkan aku kepada mereka. Apa kau memohon padaku untuk menyelamatkanmu? Aku lebih baik mati di tanganmu. Dia belum boleh mati. Apakah kau akan secara terbuka memusuhi Kolonel Kuwato? Orangku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Saya adalah orangnya. Muda Marshall Lu. Jangan biarkan wanita ini menipumu. Bagus. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Bagaimana dia menipumu? Wanita ini tidak memiliki rasa sopan santun. Dia berkeliaran di wilayah konsesi sepanjang hari. Tidur dengan entah berapa banyak pria. Saat kami menangkapnya dan membawanya kembali ke akademi, dia begitu kesepian, hingga dia benar-benar merayu para penjaga keamanan. Benar, dia bahkan merayuku. Dengan semua orang di pasukan kami, dia telah tidur dengan mereka semua. Kau bilang aku tidur denganmu. Apakah kau yakin? Jangan bunuh aku. Aku tadi hanya bicara omong kosong. Kau. Ini hanyalah ancaman publik. Ancaman publik. Akademi Huaxia Woman Virtue selalu mempraktikkan pengajaran tertutup. Saya juga sangat penasaran bagaimana saya meloloskan diri. Bukankah kau yang menyuap penjaga itu? Saya sudah di akademi selama 13 tahun. Keluarga Su tidak pernah memberi saya 1 sen pun. Apa yang akan saya gunakan untuk menyuap siapapun? Tidak peduli seberapa banyak kau mengelak, itu tidak berguna. Muda Marshall Lu. Cari dokter untuk memeriksanya. Maka kita akan tahu apakah dia masih suci atau tidak. Ini menyangkut reputasi kita sebagai putri keluarga Su. Aku akan pergi mencari dokter sekarang juga untuk memeriksanya. Apa yang sedang kau lakukan? Kau penyebab kematian ibuku. Hari ini, aku akan membalaskan dendam ibuku. Tidak, aku tidak membunuh ibumu. Itu adalah kecerobohannya sendiri yang menyebabkannya jatuh dari gedung. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kau ingin membuktikan ketidakbersalahanmu, baiklah.
Tunjukkan buktinya. Bahkan jika aku tidak punya bukti, itu tetap tidak membuktikan bahwa akulah pembunuhnya. Lalu atas dasar apa? Sepatah kata darinya. Memaksaku membuktikan ketidakbersalahanku sendiri. Dengan alasan bahwa saya adalah kepala sekolah Akademi The film Huasia was yang bermartabat. translated and narrated by Sangat M mustahil bagi Media. saya untuk menjebak murid saya sendiri. Jika kau membunuhku, itu hanya membuktikan bahwa kau memiliki hati nurani yang bersalah. Kepala sekolah itu benar-benar tidak punya pendirian di hadapan kekuasaan. Di masa-masa sulit ini, sebagai kepala sekolah, integritas semacam ini masih saya miliki. Ini hal yang lebih buruk dari binatang ini. Apakah dia pantas menjadi kepala sekolah? Lihat apa yang telah kau lakukan kepada anak itu. Keluarga baik-baik mana yang akan mengirim anak mereka ke tempat seperti itu untuk menderita? Sampah sepertimu. Bahkan tidak pantas disebut manusia. Muda Marshall Lu. Bahkan, jika saya bukan lagi kepala sekolah, saya masih salah satu anak buah Kolonel Kuato. Ayahku dan aku paling membenci orang Jepang. Dulu di timur laut Sang Marshal, hampir dibunuh oleh pihak Jepang. Pertama kau menyebut Nonasu sebagai benih buruk. Lalu kau memfitnah kesuciannya. Aku melihat bahwa kau hanya ingin merusak reputasinya agar lebih mudah bagimu untuk membawanya pergi dan menyerahkannya kepada pihak Jepang. Kau anjing pengkhianat. Muda Marshal Lu baru saja mengatakan dia menginginkanku sebagai menantunya. Namun kau membawa orang Jepang dengan niat menculikku. Ini jelas ditargetkan pada keluarga Lu. Tidak. Muda Marshal Lu, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Terlepas dari apakah kau melakukannya, anjing peliharaan Jepang yang berani menggonggong di kota Rom pantas mati. Prajurit, bawa dia pergi dan eksekusi dia. Muda Marshal Lu, saya tidak ingin mati. Saya mohon ampuni nyawa saya. Jika kau bisa mengaku, siapa yang mengirimmu ke kota Rong untuk menculikku? Mungkin aku bisa meminta Muda Marshal untuk mengampuni nyawamu. Itu dia. Dia memberi saya sejumlah uang agar saya membawamu pergi dari kota Rong dan menyerahkanmu kepada orang Jepang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mencoba memecah belah hubungan kita. Lihat. Ini adalah wesel yang Anda berikan kepada saya sebelumnya. Bahkan ada tanda tangan Anda di atasnya. Tidak, itu tidak benar. Ayah, ibu tiriku sebenarnya bersekongkol dengan orang luar. Dia ingin membunuhku. Kau wanita jalang. Tidak disangka kau akan mencelakai Momo. Dia adalah putri kandungku. Dia ingin aku dibunuh. Ayah, apakah ayah hanya akan memberinya hukuman cambuk? Mulai sekarang, kau bukan lagi ibu rumah tangga keluarga Su. Saya akan menceraikanmu dan membiarkanmu tanpa apa-apa. Tuan, saya telah bersamamu selama lebih dari 20 tahun. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Putriku sekarang setelah ayah melakukan ini. Bisakah kau meredakan kemarahanmu? Itu semua adalah perbuatannya sendiri. Saya sudah mengakui semuanya. Sekarang,
Bisakah Anda melepaskan saya? Aku mohon. Pastikan ayah tidak membiarkannya. Mati terlalu mudah. The film was translated and narrated by M Media. Dia bahkan belum pernah bertemu Kuata. Paling-paling. Dia hanyalah anjing bagi orang Jepang. Saya mengenal banyak orang di wilayah konsesi. Jangan bunuh saya. Saya masih memiliki nilai. Sekarang, mari kita bicara tentang sumo. Dia adalah orang yang saya lihat. Dengan tulang punggung paling kuat di antara para siswa. Meskipun dia dikirim oleh keluarga Su ke akademi untuk pembinaan. Dia tetap menolak untuk menundukkan kepala. Saya ingin melihat. Apakah tulangmu yang lebih keras, atau cambuk saya yang lebih keras? Saya akan menyelesaikan perhitungan denganmu nanti. Aku benar-benar salah paham padanya. Dia bukan mata-mata. Mengapa aku harus menikahi Louis, sampah yang suka minum berjudi dan sering ke rumah bordil itu? Itu karena kau bodoh. Dan terkena tipu daya sumo. Louis setidaknya adalah keponakan muda Marshall Lu. Jika kau menikah dengannya, ayahmu tidak akan menceraikanku. Itu semua untuk dirimu sendiri. Mungkinkah kau masih ingin kembali menjadi putri tidak sah yang tidak bisa melihat cahaya? Bukankah Anda mengatakan, Anda akan mengirim adikmu ke tempat tidur saya? Bagaimana bisa menjadi Anda? Kakak Louis. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu bersama kakakku. Itulah sebabnya aku tidak mematuhi keinginan ibuku. Jadi aku menggantikan kakakku. Jadi begitu rupanya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Aku takut kakak Louis tidak akan menyukaiku. Jadi, aku berpikir untuk menjadikannya fakta yang sudah terjadi. Aku minta maaf. Itu semua salahku. Apakah kau bersedia menikahiku? Pernikahan adalah masalah besar. Saya tidak bisa membuat keputusan. Jika aku menikahimu, seluruh keluarga Su akan menjadi milikmu. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Ayah bilang, aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Su. Yakinlah. Saya pasti akan bertanggung jawab atas Anda. Kalau begitu, saya akan kembali sekarang dan meminta ibu saya mengirimkan hadiah pertunangan. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Apa itu? Kakakku pernah bertaruh dengan keluarga Lu sebelumnya, mengatakan bahwa jika dia dan keluarga Lu mencapai kerjasama, maka bisnis wewangian harus di bawah manajemennya. Yakinlah. Dia tidak punya kesempatan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Dia dan Lu Xinyan bertengkar hebat. Dia dan muda Marshall Lu telah putus. The film was translated Dia pasti akan and kalah dalam narrated taruhan by itu. M Media. Seperti yang diduga, tanpa Lu Xinyan, aku hanyalah sampah. Mengapa kau ada di sini? Lu Xinyan tidak menginginkanmu. Tapi saya menginginkanmu. Setelah Anda melayani saya dengan baik, saya akan memberitahu ayah mertua saya untuk membebaskan Anda. Pergi.
Menolak cara yang mudah hanya untuk dipaksa ke cara yang sulit. Apakah Anda masih berpikir Lucinian akan datang untuk menyelamatkanmu? Berhentilah bermimpi. The film was translated and narrated by M Media. Lari. Mengapa Anda berhenti berlari? Saya menyuruhmu lari. Jika Lucinian tahu bahwa kau menyentuhku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Lucinian. Tanpa Marshall, mungkinkah dia menjadi muda Marshall? Bagaimana saya lebih rendah darinya? Saya akan tidur dengan wanitanya hari ini. Tidak. Bukankah kalian berdua sedang berselisih? Muda Marshall, tidak, sepupu. Marshall mengatakan bahwa kami keluarga Lu tidak boleh saling membunuh. Lepaskan saya. Keluar. Saya pergi. Kau datang ke sini hanya untuk mengejekku. Muda Marshall Lu. Nona muda telah dikurung oleh Tuan. Saya mohon tolong, selamatkan nona muda saya. Trik ini lagi. Tidak bisakah mereka memikirkan sesuatu yang baru? Muda Marshall Lu. Setelah Nyonya meninggal, mereka telah menemukan segala macam cara untuk menyiksa nona muda. Mereka sering mengurungnya selama berhari-hari tanpa makanan atau air. Kali ini nona muda telah membuat mereka marah. Saya khawatir dia tidak akan bertahan. Bagaimana mungkin? Bagaimanapun dia adalah putri keluarga Su. Di seluruh keluarga Su, tidak ada satu orang pun yang menginginkan dia hidup. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tuan membawanya kembali kali ini. Dan jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan menjadi orang yang mati. Anda adalah satu-satunya harapannya. Muda Marshall. Jadi, aku adalah satu-satunya pilihannya. Aku menyerah. Apa yang kau katakan? Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu menggunakanku sesukamu. The film was translated and narrated Apakah kita by impas M sekarang? Media. Bahkan untuk apa? Kau baru saja menyelamatkan nyawaku. Dan aku sudah membiarkanmu tidur denganku sekali sekarang. Pertukaran yang adil. Bukankah kita impas? Kau menganggapku apa? Seorang Gen. Apakah kau bahkan punya hati? Tuan Lu. Tepat di sini. Kosong. Aku menyelamatkan nyawamu. Tidur bersama sekali.
Bagaimana mungkin itu membuat kita impas? Kalau begitu, 2 kali. Atau 3 kali. Apa kau benar-benar berpikir kau sedang menjual dirimu? Seharusnya aku tidak berhati lembut padamu. Aku hanyalah sampah dari selokan. Aku tidak layak untukmu. Nora, mengapa Anda mengusir muda Marshall Lu dengan marah? Paman Qian, jangan pergi mencarinya lagi. Saya benar-benar takut mereka akan melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya, dan perlahan menyiksamu sampai mati. Ya, di keluarga ini, jika kau tidak punya nilai, hanya ada jalan buntu. Tuan telah kembali dari Serikat Dupa. Dia pasti akan membuat segalanya sulit bagimu. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Muda Marshall Lu bahkan berinisiatif untuk datang mencarimu. Kau tidak mencoba untuk mengambil hatinya. Kau bahkan berani memprovokasinya. Ayah tidak melihatnya. Wajah muda Marshall Lu sangat murka. Wajahnya hitam seperti pantat panci. Mungkinkah karena kau membenci ayahmu dan sengaja memprovokasi muda Marshall Lu, sehingga mempersulit seluruh keluarga Sukita? Lempar dia ke gudang kayu. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Tuan, Anda tidak bisa melakukan ini. Nona muda akan mati. Saya ingin dia mati. Sekarang, muda Marshall Lu tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia membawa masalah ini sendiri. Tunggu. Ayah, ini adalah formula untuk dupa obat penenang pikiran yang aku siapkan untuk Marshal Agung Lu. Ini adalah formula dupa keluarga Chu. Formula dupa keluarga Chu, bukankah itu sudah terbakar? Saat Jepang menduduki wilayah Timur Laut, formulanya sudah terbakar. Tapi ibuku sebagai pewaris keluarga Chu, sejak kecil, telah menghafal 180 formula dupa. Tapi ibumu tidak pernah menyebutkan ini padaku. Ibu awalnya berniat untuk menuliskan formula ini sebagai hadiah untuk ulang tahun ayah yang ke-30. Sayangnya pada malam ulang tahunmu, dia meninggal dunia. Dia pasti berbohong. Formula dupa obat penenang pikiran di tangan ayah adalah persis apa yang ibu buat aku hafal sebelumnya. Dia pasti menulis ini secara asal. Ayah sebagai penerus kakek dari pihak ibuku dan seorang ahli dupa terkemuka. Dengan melakukan ini, apakah ayah meragukan kemampuan ayah? Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Bukan tempatmu untuk berbicara. Kau seharusnya masih ingat. Formula lain bukan. Ibu menyuruhku menghafal beberapa sebelumnya. Tapi aku tidak terlalu serius saat itu. Aku hanya menghafal beberapa. Tidak terburu-buru, luangkan waktumu untuk berpikir. The film was translated Tapi and aku ketakutan hari narrated ini. by M Media. Untuk saat ini, aku tidak bisa mengingat yang lainnya. Tidak terburu-buru. Ayah akan menuangkan air untukmu. Oke. Aku akan kembali ke gudang kayu sekarang dan berpikir dengan hati-hati. Mengapa pergi ke gudang kayu? Pergilah ke kamarku dan ambil set furnitur modern itu dan kirimkan semuanya ke kamar nona muda. Di rumah ini tidak memiliki nilai. Berarti hanya satu jalan, kematian. Tapi aku memiliki nilai. Apa yang mereka lakukan di sini? Saya mendengar mereka di sini untuk menegosiasikan kerjasama dupa penenang pikiran. Begitu mereka mencapai kesepakatan, situasi Nona Su di keluarga Su akan menjadi lebih rumit.
Apa urusannya kematiannya denganku? Dupa obat penenang pikiran itu sangat penting. Lui dan keluarga Su bukanlah tipe yang mau diam saja. Pergi dan awasi mereka untukku. Dan Anda masih mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Aku hanya tidak ingin seseorang menggunakan nama keluarga Lu untuk menipu dan memperdaya. Ayah, aku telah mengamankan kerjasama dengan keluarga Lu. Benarkah? Kontraknya sudah ditandatangani. Marshall Lu berkata bahwa dalam waktu 1 bulan, kita harus memproduksi 10.000 pil dupa penenang pikiran. Kau menandatangani kontraknya. Mengapa namamu ada di sana? The film was translated and Tuan. narrated by M Media. Selama kita mengamankan pesanan keluarga Lu, tidak ada bedanya siapa yang menandatanganinya. Bagaimanapun itu semua adalah bisnis keluarga Su. Marshall Lu menginginkannya dengan sangat mendesak. Aku takut akan menunda urusan. Jadi aku menandatanganinya atas nama ayah terlebih dahulu. Ini adalah pesanan yang sangat besar, sebanding dengan pendapatan setengah tahun beberapa toko dupa. Marshall juga mengatakan bahwa selama kita bekerja dengan baik kali ini, akan ada lebih banyak pesanan di masa depan. Kau telah memberikan jasa yang besar kali ini. Adapun aku tidak seperti orang-orang tertentu yang telah lama bergantung pada pengaruh muda Marshall Lu tanpa mendapatkan keuntungan apapun untuk keluarga. Formula obat penenang pikiran itu disediakan oleh saya. Resep dupa obat hanyalah benda mati. Olahlah menjadi dupa untuk dijual. Itulah yang disebut kemampuan sejati. Produksi formula dupa ini rumit. Bisnis dupa kita setiap bulan hanya bisa memproduksi 1.000 unit. Volume 10.000 unit seperti ini. Saya khawatir bisnis dupa tidak akan mampu menanganinya. Ayah, peralatan di bisnis farmasi kita sudah ketinggalan zaman. Mungkin kita harus mengambil kesempatan ini untuk membeli mesin Jerman terbaru ini. Jika begitu, jangankan 10.000 unit, bahkan 100.000 unit, kita bisa mencapainya. Harganya sangat mahal. Ayah, setelah ini kita harus terus-menerus menyediakan dupa baru untuk tentara. Baik, saya akan menggantinya. Lihat ini. Euro bahkan tahu cara berbagi beban saya. Jika kau tidak bisa menemukan formula dupa lain, saya akan melemparkanmu ke gudang kayu. Saya kembali ke kamar sekarang untuk memikirkan formula itu dengan saksama. Lanjutkan. Dalam setengah bulan, Ayah, ini adalah formula untuk dupa obat penenang pikiran. Ini memiliki efek membuat mengantuk. Namun, saya melupakan satu bahan obat yang penting. Ayah, Saya pergi ke pabrik untuk memeriksa. Itu sangat bagus. meskipun pembelian mesin kali ini memakan waktu, kapasitas produksi saat ini lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Masih ada setengah bulan tersisa. Apakah akan ada cukup waktu? Ayah, aku tidak seperti orang-orang tertentu yang begitu tidak bisa diandalkan. Kau harus mempercayaiku. Bagus. Jika perusahaan obat diserahkan kepadamu, saya akan merasa tenang. Cepat dan berterima kasihlah pada ayahmu. Ayah adalah yang terbaik bagiku. Tidak, ini gawat. Mesin tiba-tiba mulai berasap dan meledak. Apa? Ini adalah mesin yang baru diimpor. Bagaimana mungkin mesin itu rusak? Pasti karena pengoperasianmu yang tidak benar. Kami semua dengan ketat mengikuti panduan instruksi. Prioritas sekarang adalah dengan cepat menghubungi penjual dari Jerman dan meminta mereka mengirim seseorang untuk perbaikan. Orang-orang Jerman itu setelah menjual mesinnya kembali ke negara mereka, di mana aku harus mencari mereka. Masalah yang begitu penting. Mengapa kau tidak memberitahuku? Aku tidak tahu mesinnya akan rusak. Masih ada 15 hari tersisa. Gunakan peralatan sebelumnya terlebih dahulu. Produksi sebanyak mungkin. Peralatan sebelumnya. Semuanya dijual sebagai barang rongsokan oleh Nona Euro. Dijual sebagai barang rongsokan.
Aku pikir itu barang antik. Aku merasa itu tidak berguna lagi jati aku. Kau bodoh. Tuan, prioritas sekarang adalah mengirimkan barang. Ayah, bagaimana jika kita meminta bantuan perusahaan dupa lain? Segera hubungi perusahaan dupa lainnya. Minta bantuan mereka. Untuk mendapatkan bantuan dari perusahaan dupa lain, kami harus membayar deposit. Kalau begitu bayar. Itu semua oleh Nona Euro. Dihabiskan untuk membeli mesin. Tidak ada dana yang tersisa di rekening. Apa yang kau katakan sudah habis semua. Toko wewangian kehabisan uang. The film was translated and narrated by M Media. Tuan, biarkan Euro pergi mencari Louis. Bagaimanapun dia adalah anggota keluarga Lu. Dia pasti akan bisa membantu kita menengahi situasi ini. Ya, itu benar. Saya mendengar pabrik Anda meledak. Bisakah barang itu dikirim tepat waktu? Kami baru saja akan mencarimu. Kami ingin mendiskusikan waktu pengiriman. Bisakah Anda memberi kami beberapa hari lagi sebagai tenggang waktu? Dan kau masih ingin bernegosiasi. Ini adalah proyek yang diperintahkan langsung oleh sang muda Marshall. Jika barang tidak bisa dikirim tepat waktu, semua orang akan dieksekusi. Kakak Louis, kau harus membantuku. Bagaimanapun aku adalah calon istrimu. Enyahlah. Seandainya aku tidak melihat bahwa kau bisa mewarisi keluarga Su, apakah aku akan menikahi wanita jalang sepertimu? Masalah ini, kalian tanggung sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Aku akan memukulmu sampai mati. Ambilkan cambuk. Tidak. Ibu? Apakah ayah tahu mengapa Jerman menerbitkan iklan untuk menjual mesin? Karena itu adalah sekumpulan barang inferior yang tidak bisa terjual. Kau sengaja menaruh koran itu di kamarku. Ya. Itu semua karena kau yang merencanakan melawan kami. Saya tidak menyangka kau sebodoh itu. Saat kami keluar, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kau telah menyebabkan bencana yang begitu besar. Apakah kau masih berpikir bisa melarikan diri? Aku akan melawanmu. Ibu? Saya kembali kali ini. Khusus untuk mencabut nyawamu. Jadi kau yang berada di balik semuanya. Tuan. Kau juga mendengarnya. Semuanya adalah rencananya untuk melawan kita. Apa kau benar-benar berpikir bahwa karena kau memiliki formula wewangian, aku tidak akan berani menyentuhmu? Jika barangnya tidak dikirim, kita semua akan mati. Kalau begitu aku akan membunuhmu lebih dulu. Ngomong-ngomong ayah, saya sudah membeli toko wewangian terbesar kedua di kota Rong, toko wewangian Ningxiang, dan saya bahkan telah memperbarui sekumpulan mesin untuk mereka. Dari mana kau mendapatkan uang itu? Ibu dahulu kala mentransfer semua aset atas nama kakak dari pihak ibu kepadaku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ada banyak hal yang tidak ayah ketahui. Jika ayah ingin mendapatkan toko wewangian Ningxiang, tentu ayah harus melakukan sesuatu untuk ibu. Tuan, apa yang akan kau lakukan? Ibu? Ibu? Ayah? Kau membunuh ibu. Ibu? Ini semua salah ayah. Aku tidak mempercayaimu saat itu. Seharusnya sejak dulu, aku mencincang wanita yang membunuh ibumu itu menjadi 1000 keping.
Sekarang, ayah telah membunuh si pembunuh dengan tangan sendiri untuk membalaskan dendam ibu. Belum terlambat. Jika arwah ibu melihat dari atas sana, melihat ayah membunuh si pembunuh dengan tangan sendiri, dia pasti akan sangat puas. Ngomong-ngomong ayah, saya baru saja teringat. Beberapa formula dupa lagi. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Akhir-akhir ini ayah menjadi semakin tidak sabaran. Segera. Jadi ternyata, bahkan tanpa aku sebagai senjata, kau masih bisa memainkan permainan catur yang indah. Sekarang Nona Sulungsu akhirnya telah membalaskan dendamnya. Ibu tirinya sudah mati. Dan putri haram keluarga Su itu juga telah ditendang keluar dari keluarga Su. Ngomong-ngomong, karena Lui berada di militer dan menunda masalah besar, dia dikeluarkan dari daftar keluarga Lu oleh Muda Marshal. Para vampir dari keluarga Lu itu seharusnya sudah dibereskan sejak lama. Tapi Nona Sulungsu masih terlalu lembut hati. Dia benar-benar membiarkan rubah tua keluarga Su itu pergi. Dulu rubah tua itu mengambil seluruh harta keluarga Chu untuk dirinya sendiri. Lalu dari mana Nona Su mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli toko Ningxiang dan semua mesin dalam jumlah besar itu? Kau akan membunuh musuh terakhir. Tuan mesin baru di toko Ningxiang. Sangatlah efisien. Hanya dalam 5 hari, kita pasti bisa mengirimkan barang tepat waktu. Dengan volume produksi seperti ini, bukan hanya di kota Rong, tetapi di seluruh wilayah timur. Siapa lagi yang bisa menandingi kita? Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke kediaman Su milikku. Kau pasti pemilik toko Ningxiang. Aku adalah bulan lalu putrimu Sumo atas nama toko Ningxiang dan rumah Wewangian Yongsheng. Berhutang $10.000 perak padaku. Itu $5.000 perang dari pihakku. Dia juga meminjam dariku 15.000 yuan perak. Jadi begitu rupanya. Uang itu berasal dari sini. Sumo meminjam semua ini. Apa hubungannya denganku? Maksudmu kau tidak ingin membayarnya kembali? Di belakangku ada perkumpulan sinyal. Tuan Su tua, kau harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati. Ini semua adalah geng dari kota Rong. Menyinggung mereka akan membuat orang terbunuh. Putri durhaka ini. Dia benar-benar meminjam uang dari komplotan penjahat. Aku akan mencari cara untuk melunasi uang ini. Namun untuk saat ini, aku tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Aku harap kalian semua bisa memberiku waktu beberapa hari lagi. Surat hutang dengan jelas menyatakan bahwa uang itu harus dilunasi hari ini. Tidak masalah jika kau tidak bisa mengeluarkan uangnya. Saudara-saudara mulai angkut barang-barangnya. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Kau, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Barang-barang ini tidak cukup untuk melunasi hutang kalian. Menurutku, menggadaikan bisnis dupa milikmu kepada kami akan cukup pantas. Ini perampokan. Biar ku beritahu aku saat ini sedang bekerja sama dengan Muda Marshal Lu. Jika dia tahu dia akan mengeksekusimu di depan regu tembak, hutang harus dibayar. Bahkan jika masalah ini sampai ke telinga Muda Marshal Lu, kami tidak takut. Apa yang sedang kau lakukan? Tanda tangannya jika kau tidak ingin mati. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Aku akan menandatanganinya. Anggap saja kau masuk akal. Ayo pergi.
Di mana putri durhaka itu? Nona muda keluar pagi-pagi sekali. Dia belum kembali. Dia tidak mungkin melarikan diri, bukan? Pergi dan tangkap dia untukku. Ya. Geng-geng itu seharusnya sudah tiba sekarang. Orang-orang itu bahkan akan mengunyah tulang manusia. Ini 100.000 yuan perak. Mengapa geng-geng itu mau meminjamkan begitu banyak uang kepada sang nona? Ya. Bagaimana mungkin mereka bersedia meminjamkan begitu banyak uang? Bagaimana mungkin mereka bersedia meminjamkan begitu banyak uang? Itu muda Marshall Lu. Paman Qian. Saya memanfaatkannya seperti itu. Mengapa dia masih ingin membantuku? Kereta berangkat pukul 6 sore. Dari sekarang sampai pukul 6. Masih ada 2 jam. Jika kau tidak menemuinya kali ini, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Muda Marshall Lu telah menginstruksikan untuk tidak membiarkanmu masuk. Apakah dia masih marah? Lebih baik tidak bertemu. Dalam setengah jam lagi muda Marshall Lu akan pergi. Terima kasih. Ini semua salahmu. Ini semua salah Sumo. Jika bukan karena dia, ibuku tidak akan meninggal. Dan aku tidak akan diusir dari rumah. Aku tidak menyangka dia akan sekejam itu. Dia bahkan merancang jebakan untuk ayahnya sendiri. Saat ini ayah sedang mengirim orang kemana-mana untuk menemukannya. Jika dia ditemukan, dia tamat. Aku tidak menyangka kau ada di sini. The film was translated and narrated by M Media. Selamat tinggal Lucinian. Tangkap dia. Lepaskan saya, Lucinian. Lucinian. Apa kau mendengarnya? Seseorang memanggilku. Tidak. Sekarang pukul 5.40. Tersisa 20 menit. Pukul 6. Bagaimana dengan pukul 6? Aku pikir dia akan datang menemuiku sebelum pergi, untuk menemuiku sekali lagi. Aku tidak menyangka dia akan sekejam itu. Segera pergi ke stasiun kereta. Jika dia tidak mau datang, aku yang akan pergi. Mengapa Nona belum tiba? Mungkinkah sesuatu telah terjadi?
Apa yang terjadi? Di mana Nona mudamu? Nona pergi untuk mencarimu. Menemukanku. Ya, Mengapa aku tidak berpapasan dengannya? dia pasti telah ditangkap. Nona tahu bahwa sang nyonya dibunuh oleh Tuan. Dan dia tidak pernah percaya pada cinta lagi. Tidak ada yang mengajarinya cara mencintai. Dia tidak tahu cara mencintai orang lain. Dan merasa dia tidak cukup baik untukmu. Tidak cukup baik untukku. Jadi, dia sengaja memprovokasi agar kau pergi? Si bodoh itu. Muda Marshall, lu harus menyelamatkannya. Kau benar-benar berani merancang jebakan untukku. Lihat saja, kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Jika sebelum pukul 6, Paman Kian tidak melihat saya, dia akan tahu kau telah menangkap saya. Maka dia pasti akan pergi menemui Lucinian. Dia sudah kubunuh. Apa yang kau katakan? Nora, apakah kita akan membeli manisan buah hari ini? Atau lukisan gula? Aku ingin keduanya. Baiklah, kita akan membeli keduanya. Tapi ibu tidak mengizinkanku memakannya. Kita akan membelinya secara diam-diam dan tidak memberitahu mereka. Ayo pergi. Nona, setelah kau pergi ke sekolah, kau harus bertahan hidup apapun yang terjadi. Tapi aku takut. Jangan takut. Hanya dengan bertahan hidup ada harapan. The film was translated and narrated by M Media. Paman Kian, saya ingin balas dendam. Aku akan menemanimu dalam apapun yang ingin kau lakukan, Nona. Tapi kita mungkin mati. Jangan takut, bahkan jika itu berarti kematian. Aku akan berdiri di depanmu. Kau bajingan. Saya akan membunuhmu. Jangan terburu-buru. Hari ini, aku akan mengantarmu pergi bersama-sama. Muda Marshall, lu ampuni nyawaku. Muda Marshall, lu ampuni nyawaku. Momo, aku ini ayahmu. Maafkan aku. Kau sampah. Kau sama sekali tidak layak. Berhenti. Tuan Haruto, tolong, selamatkan aku. Tuan Su adalah teman Kekaisaran Jepang Raya. Saya meminta Muda Marshall Lu untuk menahan diri dan melepaskannya. Dan jika aku tidak mau, Bagus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Haruto. Dari Taipan Harada. Seorang Taipan Jepang. Mereka adalah sponsor militer Jepang. Jika kau menyentuh mereka, militer Jepang akan melawan sampai mati. Terlebih lagi, saya tidak bisa membiarkan sampah ini mati begitu mudah.
Jika mereka punya kemampuan, maka biarkan mereka membawa tentara Jepang. Mari kita lihat, apakah aku benar-benar takut pada mereka. Mereka pikir dengan melakukan ini, mereka bisa menakuti keluarga Lu kita. Taipan Harada tidak datang untuk kota Rong. Juga tidak datang untuk keluarga Lu. Melainkan dia datang untuk formula dupa di tangan saya. Itu adalah hal-hal yang nenek moyang kita wariskan untuk kita. Itu tidak boleh jatuh ke tangan Jepang. Kalau begitu mari kita terima tantangannya. Seperti yang diharapkan dari menantu yang kupilih. Kau punya nyali. Jika akan ada kompetisi, harus ada juri. Orang Jepang itu licik. Tidak ada jaminan mereka tidak akan bermain curang selama penilaian. Benar sekali. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka melanggar aturan. Di wilayah konsesi, ada banyak anak-anak Zaibatsu asing. Mereka pasti sangat tertarik dengan acara semacam ini. Apa yang terjadi dengan para juri ini? Mereka semua adalah orang-orang yang kundang dari para taipan asing untuk menjadi juri. Untuk mencegah beberapa orang menolak mengakui kekalahan. Ini adalah penghinaan bagi Kekaisaran Jepang Raya kita. Kali ini, kau harus menang. Tuan Haruto mohon, tenang saja. Saya Su memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam membuat dupa. Putri durhaka ini hanya memiliki sedikit kontak dengannya saat masih kecil. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Kalau begitu biarkan keahlian kita yang menentukan pemenangnya. Kudengar Nona Su berumur 7 tahun saat dia dikirim ke sekolah yang menyiksa jiwa itu. Bagaimana mungkin dia tahu cara membuat dupa? Dia pasti akan kalah. Lalu mengapa Nona Su menerima kompetisi itu? Bukankah itu karena dipaksa oleh Jepang? Mereka bilang, jika dia tidak berkompetisi, tentara Jepang akan menyerang. Bisakah Nona Su benar-benar melakukannya? Aku percaya padanya. Wanita hanyalah aksesori. Muda Marshall Lu benar-benar percaya dia bisa berhasil. Konyol. Dia adalah mawar yang mekar di antara duri. Nona Su memilih banyak tanaman obat. Tanaman obat baunya sangat pahit. Bisakah dupa yang dihasilkan berbau harum? Aku tidak tahu. Apakah ini membuat dupe atau meracik obat? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membuat dupa dengan cara direbus. Memalukan sekali. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah manik dupa Kiman. Manik dupa sekecil itu, namun memiliki konsentrasi, aroma yang kaya dan lembut. Wewangian Huasia. Sungguh ajaib. Parfum saya juga sudah selesai. Aku sudah pernah melihat manik dupa pil kue dan salep. Tapi ini pertama kalinya aku mendengar tentang parfum. Ini pertama kalinya aku mencium wewangian dengan lapisan yang begitu kaya. Nada atasnya adalah aroma segar tumbuh-tumbuhan. Nada tengahnya memiliki aroma bunga mawar. Dan nada dasarnya bahkan memiliki sedikit aroma obat. Apakah ini parfum Prancis? Parfum Prancis paling awal berasal dari tahun 1320. Air Ratu Hungaria.
Sementara teknik pembuatan dupa Huasia kita sudah memiliki sejarah 2000 tahun. Pada tahun 985, kita sudah memiliki air mawar. Huasia sudah punya parfum. Sedini itu. Ini bukan sekadar parfum. Ini juga mengandung tanaman obat. Ini memiliki efek menenangkan pikiran dan menyegarkan otak. Tidak heran, setelah menciumnya, aku merasa segar kembali. Baik dari segi khasiat maupun aroma. Itu telah melampaui manik dupa Kimeng. Norasu, bisakah kita berkolaborasi untuk parfum ini? Kami berada di Inggris, Prancis, dan Italia. Keluarga Sforza kami juga bersedia untuk berkolaborasi. Tidak, bagaimana mungkin aku kalah darinya? Nona muda ini adalah seorang jenius pembuat dupa yang muncul sekali dalam Siabat. Bahkan selama tahun-tahun di sekolah itu, dia terus berlatih membuat dupa secara diam-diam. Dia tidak pernah berhenti. Jadi begitu rupanya. Tuan Haruto. Kau kalah. Tolong tepati janjimu. Segera keluar dari kota Rom. Keluar dari kota Rom. Keluar dari kota Rong. Diam. Bajingan. Mulai sekarang, tidak ada orang Jepang yang diizinkan menginjakkan kaki di kota Rom. Tuan Haruto, tunggu aku. Kau menyebabkan Taipan Haradaku kehilangan begitu banyak muka. Keluar. Keluar. Saya akhirnya berhasil membalaskan dendam. Mulai sekarang, kau bebas. The film was translated and Terima kasih narrated karena by tidak pernah M. menyerah Media. padaku. Apakah kau tahu nama parfum ini? Ada apa? Setiap dawai dan jembatan mengenang masa kejayaan hidup. Lucinian, apakah kau bersedia menerima seorang gadis yang penuh duri untuk menjadi istrimu? Aku bersedia menyerahkan sisa hidupku padamu.